Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling penting serta merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi dunia. Komoditas kopi Indonesia menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai produk ekspor andalan. Indonesia dikenal memiliki jenis kopi yang khas dari masing-masing daerah. Komoditi agribisnis kopi semakin pesat dari tahun ke tahun. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara pengekspor kopi terbesar dunia, berdasarkan data dari International Coffee Organization 2019, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Untuk Brazil merupakan negara penghasil terbesar biji kopi dunia dengan produksi 2,9 juta ton per tahun. Vietnam 1,65 juta ton per tahun. Selanjutnya Kolombia 840.000 ton per tahun dan Indonesia 639.000 ton per tahun. Untuk di Indonesia sendiri, wilayah yang menduduki penghasil kopi terbesar adalah Sumatera Selatan dengan produksi mencapai 22% dari total produksi kopi Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2018. Disusul Lampung 21%, Bengkulu 9%, Jawa Timur 8%, selanjutnya Sumatera Utara 8%, Aceh 6%, Sulawesi Selatan 5%, terakhir Sumatera Barat 4%. Provinsi Lampung sendiri merupakan produsen komoditi kopi terbesar di Indonesia dengan nilai ekspor 332,1 juta US dollar atau 38,7% dari total ekspor kopi nasional tahun 2019 berdasarkan data BPS tahun 2020. Tentunya perkembangan ekspor kopi Indonesia tidak terlepas dari perkembangan permintaan kopi dunia yang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 2,2% per tahun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selain permintaan kopi dunia yang terus meningkat, konsumsi kopi domestik juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun sayangnya, Lampung sebagai salah satu produsen utama kopi Robusta Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya produktivitas dan mutu kopi yang dihasilkan. Produktivitas rata-rata kopi di Lampung tahun 2019 sebesar 795 kg per hektar berdasarkan data BPS 2020. Produktivitas kopi Lampung jauh di bawah Vietnam yang mencapai 2.499 kg per hektar berdasarkan data Kementan 2019. Rendahnya produktivitas kebun kopi di Lampung dipengaruhi oleh varietas benih kopi yang digunakan serta sistem pengelolaan kebun yang dilakukan. Selain itu, perkebunan kopi di Lampung merupakan perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar dan sebagian besar belum menerapkan teknik budidaya sesuai anjuran. Selain masalah produktivitas, kopi Lampung juga menghadapi persoalan rendahnya mutu kopi yang dihasilkan. Untuk itu, usaha untuk meningkatkan produksi kopi Robusta di Lampung dapat dilakukan melalui program pemuliaan tanaman untuk mendapatkan klon atau varietas kopi yang cocok secara agroklimat dan mampu hidup pada cekaman lingkungan biotik dan abiotik, sehingga akhirnya mampu menghasilkan stabilitas produksi yang tinggi. Program pemuliaan tanaman kopi dimulai dari mengkarakterisasi dan mengidentifikasi berbagai varietas unggul yang ditanam oleh petani. Tujuannya untuk mengetahui keragaman varietas unggul dan hubungan kekerabatannya sebagai sumber plasma nutfah untuk seleksi klon berdasarkan karakter-karakter yang diinginkan. Lalu, varietas yang mampu beradaptasi secara agroklimat diharapkan akan berproduksi tinggi dan merupakan kandidat calon tertua persilangan. Seperti membedakan bentuk kanopi tanaman, ukuran daun, warna flus, warna buah, ukuran buah, bobot biji, dan lainnya. Adalah negara penghasil kopi terbesar keempat dunia.
dengan produksi rata-rata sekitar 716.000 ton per tahun atau berapa persen dari produksi kopi dunia. Di Indonesia, kopi yang populer adalah kopi Robusta dan Arabica. Ini adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia, yaitu Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Sedangkan produksi kopi di Indonesia ini semakin hari tahun semakin meningkat dengan produksi kopi sekitar 729 juta ton per tahun di tahun 2019. Kemudian produsen kopi di Indonesia, kita tahu bahwa Lampung merupakan produsen kopi nomor 2 terbesar setelah Sumatera Selatan. Kemudian kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi Robusta dan Arabica dengan karakter yang sangat berbeda, mulai dari kandungan kafein untuk biji, daya tahan kepada penyakit. Kemudian morfologi dari bobot buah, biji dan biji ose itu ternyata berbeda sesuai dengan genotipe yang ada. Ini adalah penampilan dari buah kopi, jadi dari bentuknya juga sudah berbeda. Kemudian untuk penelitian kedua yaitu studi keragaman genetik kopi unggul menggunakan marka RKPD analisis data, dan hasilnya adalah didapatkan pohon filogenetik robusta. Di sini dari 24 genotipe yang saya kerjakan ada 2 grup besar. Jadi BP534 itu adalah satu grup pertama, sedangkan yang selainnya adalah grup kedua yang terbagi dalam 4 grup subgrup. Kemudian kelompokan pendekatan genetik ini juga saya lakukan dengan menggunakan prinsip koordinat. Di sini juga terlihat bahwa klon BP534 itu berbeda dengan klon yang lain. Jadi di sini bahwa terdapat 2 grup dan dalam satu grup ini ada beberapa banyak klon yang hampir sama secara genetik. Kemudian penelitian ketiga yaitu tentang studi tentang keragaman jenis keragaman dari genotipe dan kemudian tausin. Di bahan metodenya analisis data, hasilnya adalah bahwa genotipe dan pemberian tausin itu berpengaruh terhadap persentase berakar seks. Ternyata bahwa BP409 itu memiliki persentase berakar yang berbeda dibandingkan dengan klon yang lain. Begitu juga untuk jumlah dan panjang akar seks. Di sini terdapat perbedaan antar genotipe. Ini adalah gambar dari seks satu buku tanpa IPA dan dengan pemberian signifikan IPA. Percobaan pada penelitian ketiga itu tentang pengaruh jenis zat pengawet tubuh terhadap konsentrasi terhadap keberhasilan berakar seks tubuh. Terlihat bahwa jenis auxin IPA dicampur dengan NAA memberikan rata-rata doktrin akar yang persen yang paling tinggi. Ini adalah penampilan dari seks yang diberi IPA, ini yang diberi auxin NAA, dan ini adalah yang diberi campuran IPA dan NAA. Kesimpulannya bahwa pada penelitian pertama terdapat 4 macam karakter kuantitatif warna daun muda yang berbeda antara 15 genotipe yang diamati. Kemudian ditemukannya kesamaan karakter morfologi kuantitatif antar genotipe tertentu di antara 15 genotipe yang dievaluasi. Klon bulu sari ditemukan memiliki panjang daun yang hampir sama dengan genotipe dari Pandanus. Kemudian untuk karakter sensitif biji itu kopi Pandanus menghasilkan biji kopi yang lebih panjang, lebih tebal dan berat dibandingkan dengan kopi asal Lampung.
Sedangkan sarannya, jadi perlu dilakukan evaluasi variabel produksi yang lain tentang stabilitas daya hasil, keserampangan berguna, keseragaman biji dan cita rasa. Kemudian kesimpulan untuk penelitian kedua, analisis DNA mobil robusta menggunakan 11 penanda RAPD menunjukkan adanya variasi jumlah pita polimorfik. Kemudian nilai kemiripan genetik antara genotipe robusta berkisar 0,26 sampai 0,93 dengan rata-rata kemiripan 0,66. Ragam genetik genotipe robusta Lampung sangat sempit berkisar antara 0,07 sampai 0,28. Berdasarkan cara genetiknya, genotipe berdiri. Keberhasilan penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan pemulihan kopi Robusta Lampung melalui identifikasi dan karakterisasi morfologi genotipe kopi Robusta Lampung unggulan yang diperkuat dengan menentukan kedekatan genetik melalui marka RAPD. Informasi tentang kedekatan jarak genetik antara kopi Robusta terpilih di Lampung berguna untuk memetakan genotipe unggul yang cocok tumbuh pada daerah penghasil kopi terbaik di daerah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Selain itu, manfaat penelitian ini untuk mengetahui keragaman kemampuan stek genotipe kopi Robusta Lampung dalam pembentukan akar melalui penggunaan zat pengatur tumbuh tanaman. Informasi tentang kemampuan stek berakar dengan konsentrasi auskin yang tetap akan berguna bagi petani kopi untuk memperbanyak genotipe unggul dalam jumlah banyak dan efisien. Mewakili seluruh sivitas GBK Universitas Lampung mengucapkan selamat kepada yang pertama Ibu Dr. Sri Ramadiana atas raihan gelar doktornya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi nyata baik bagi Universitas Lampung maupun bagi masyarakat di Lampung. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian, para pimpinan yang telah berhasil menggelar promosi doktor sebanyak 12 kali, yang berarti sudah menghasilkan 12 orang doktor sebagai suatu kekuatan untuk kita meraih prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Dr. Sri Ramadiana ini doktor yang ke-12, kemudian beliau adalah pemulia tanaman, komoditasnya itu tanaman kopi. Alhamdulillah kita tahu produksi kopi Provinsi Lampung itu nomor 2 nasional dan banyak sekali klon yang dihasilkan oleh Provinsi Lampung ini. Bu Dr. Sri Ramadiana ini menghasilkan klon-klon unggul yang berasal dari Lampung. Paling tidak ada 8 klon unggul yang bisa dikolaborasikan oleh para pihak yang nantinya bisa meningkatkan produksi kopi yang ada di Provinsi Lampung. Dan tadi kita sudah berkomunikasi dengan Direktur Puslit Koka Jember, Bapak Dr. Agung Wahyu Susilo. Insya Allah dari klon unggul lokal Provinsi Lampung kita akan usulkan menjadi klon unggul nasional. Penelitian saudari Sri Ramadiana adalah pada intinya dia masalah yang ingin dipecahkan adalah meningkatkan kualitas kopi. Kualitas kopi Lampung itu masih sangat rendah, sehingga salah satu metode untuk meningkatkan adalah memperbaiki kualitas bibit kopinya. Salah satu pertemuan dari Bu Sri Ramadiana adalah penyediaan bibit dengan stek, dengan tambahan zat pengatur tumbuh, sehingga harapannya dengan klon-klon yang bagus dan unggulan lokal bisa meningkatkan produktivitas dan sesuai dengan tempat tumbuhnya. Itulah kira-kira ini dan bisa diterapkan di lapangan serta dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani kopi. Saya dengan dosen-dosen pertanian concern dengan kopi karena apa? Karena hampir seluruh rakyat
yang ada di daerah, terutama daerah Tanggamus, kemudian Lampung Barat itu semua mata pencariannya adalah menanam kopi. Jadi kopi ini adalah sebagai sumber ekonomi yang terbesar dari masyarakat. Kemudian lagi bahwa kopi ini produksinya rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Brazil ataupun Vietnam, kita sangat-sangat rendah produksinya. Seperti itu. Jadi di sini bahwa concernnya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi kopi Lampung dengan menggunakan apa yang sudah saya kerjakan. Jadi dengan menggunakan data-data keragaman genetik dari yang sudah saya kerjakan, dan seterusnya nanti bahwa kita bisa menghasilkan kopi-kopi dengan klon unggul lokal dari Lampung sendiri. Pemuliaan tanaman kopi harus dilakukan dengan segera karena tanaman kopi Robusta di Lampung sudah berusia 50 tahunan lebih. Selama ini petani hanya melakukan stek pucuk. Jika tidak dilakukan pemuliaan, maka produksi kopi akan terus menurun. Untuk itu, diperlukan bibit kopi yang unggul dan berkualitas sehingga dengan penelitian yang dilakukan Dr. Sri Ramadiana tercipta bibit kopi yang unggul. Diharapkan hasil produksi kopi Robusta Lampung terus meningkat, maka kesejahteraan petani akan meningkat. Sidang promosi Doktor Ilmu Pertanian menghadirkan penguji eksternal secara virtual dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Dr. Agung Wahyu Susilo. Digelar secara offline maupun online dengan menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan.